إلى حضرة نبينا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى حضرة جميع وليه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشامل القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 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 حتى يقولا إنما
kufur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u lan padha manut sapa Bani Israil sapa wong Yahudi ma ing perkara tatlu kang maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaimana ing atase mangsa kratone Nabi Sulaiman.
Wa ma kafara lan ora kufur sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman, walakin nasyayatina tetapi pira-pira setan iku kafaru padha kufur sapa syayatin yu'allimuna halih padha mulang sapa asyayatin mulang annasa ing manusa as-sihra ing sihir. Wa ma lan perkara unzila kang den turunake apa ma 'alal malakaini ing atase malaikat loro bibabila ing dalem tanah Babil Haruta hiya malaikat Harut wa Maruta lan Marut. Wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa malakaini sapa Harut Marut mina ahadin ing salah suwijine manusa hatta yakula hingga padha matur sapa malakaini innama nahnu angin mestine utawi kita iku fitnatun dadi ujian dadi fitnah fala takfur monggo aja padha kufur sapa sira. Fayada'lamuna monggo padha sinau sapa annas minuhuma sangga malakaini ma ing perkara yufarriquna kang misahake sapa annas bihi kelawan ma bainal mar'i ing dalem antarane awak-awakan wa zaujihi lan bojone al mar'i. Wa ma hum lan ora ana utawi annas iku bidharrina pira-pira wong kang bisa gawe bahaya bihi kelawan ma min ahadin ing salah sijine wong illa biidnillahi kejaba kelawan idine Allah. Wa yata'allamuna lan padha sinau sapa annas ma ing perkara yadurru kang bahayaake apa mahum ing annas wala yanfa'u lan ora iso manfaati apa mahum ing annas. Walaqad alimu lan yakti temen padha weruh sapa annas laman yakti utawi wong istara kang tuku sapa man hu ing ma yufarriquna malahu ora ana iku keduwe man fil akhirati ing dalem akhirat apa min khalakin bagian wala bisalan yakti iku saola-olane apa ma perkara syarau kang padha ngijoli sapa annas bihi kelawan ma anfusahum ing pira-pira awake annas. Laukanu lamun padha ana sapa annas iku ya'lamuna padha ngerti sapa annas. Walau annahum lan lamun satemene annas iku amanu padha iman sapa annas wattaqau lan padha takwa sapa annas tegese Bani Israil lamasubatun yakti utawi ganjaran minallahi sangka ngersane Allah minna indillahi sangka ngersane Allah iku khairun luweh bagus. Laukanu lamun ana sapa annas sapa Bani Israil
iku ya'lamuna padha ngerti sapa annas. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la taqulu aja padha ngucap sapa sira kabeh ra'ina ing lafal ra'ina wa qulu lan padha ngucap sapa sira kabeh ungdurna ing lafal ungdurna wasma'u lan lafal wasma'u. Maknane ungdurna padha njrantekno sapa panjenengan ing kita, wasma'u lan padha krungu sapa sira kabeh. Walil kafirina lan iku tetep keduwe pira-pira wong kafir adzabun utawi siksa alimun kang nglarakake. Keterangan pada malam ini surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 yang masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi Bani Israel itu ketika diwenehi kitab sangka ngersane Allah berupa kitab Taurat, tapi ternyata tidak dimanfaatkan, tidak dipelajari dengan baik. Ibarat kita diberi Al-Quran oleh Allah yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita tidak bisa memahami, ketika kita tidak bisa melakukan, ya berarti ya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, alhamdulillah tiap malam Ahad kita dapat bermuajahah pada majelis taklim dalam rangka kajian tafsir mulai dari awal dengan pembacaan secara tartil. Semoga ini menjadi acuan kita untuk lebih cinta membaca Al-Quran dengan baik. Sering saya katakan, rumah ketika dibacakan Al-Quran, Al-Quran dibaca di rumah ini nilainya lebih baik dibanding rumah yang tidak pernah dibuat membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu ini perlu menjadi perhatian ya Bu ya. Itu ojo sinetron wae bar mulai ngaji. Aku iki ameh ndelok Ice kok. Ice wopo Ikatan Cinta. Wong tua-tua itu cintanya sama Mas Al itu luar biasa. Gitu ya Bu ya. Mbok cinta terhadap Al-Quran aja, ki maca Al-Quran, ki ndelok Al-Quran. Ini lebih mulia. Ayat yang ke-102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel mengikuti terhadap apa yang telah dibacakan setan-setan pada waktu zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Zaman ini memang terkenal dengan zaman yang penuh dengan timbulnya sihir atau hipnotis, termasuk
pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam dulu pernah saya terangkan, ketika menghadapi saharoh-saharohnya Fir'aun, ahli hipnotisnya Fir'aun, juru napa niku, juru sihir Fir'aun semua terkalahkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Dengan satu tongkat, ular-ularnya ahli sihirnya Fir'aun ini bisa ditelan semua. Tongkat ini keprok menjadi su'banun, menjadi ular, diuntal kabeh. Akhirnya ahli sihir tunduk kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan beriman. Zaman Nabiullah Sulaiman ini di dalam keterangan kitab, pada waktu zaman Nabiullah Sulaiman ini ada satu kejadian, wakanat dafnatuhu tahta kursiyihi lamma naza'a mulkuhu au kanat tastariku sam'a, dan seterusnya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam ini mengubur dalam-dalam tentang ilmu sihir di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ini semasa pada waktu ketika Nabi Sulaiman ini pernah kerajaannya, artinya beliau menjadi seorang raja ini diturunkan Allah dalam beberapa saat. Karena apa? Cincinnya Nabi Sulaiman, khotam Sulaiman ini hilang, dicolong setan, hilang. Jadi memang ini menjadi sebuah apa ya, cincinnya Nabi Sulaiman ini membuat suatu mahkota kebesarannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Khotam Sulaiman ini terkenal. Jadi saya itu punya buku, punya kitab, tapi ya ini tidak perlu panjenengan ini memperhatikan seksama ndak. Jadi ada di mana khotam Sulaiman ini ditulis gini-gini, nanti ditaruh gini, ditaruh di toko, nanti tokonya akan rame, ditaruh di rumah, rumahnya akan aman dan lain sebagainya. Ini kitab anu ini. Ya boleh dikatakan seperti kitab hikmah. Cara wong bareng kitab pedukunan. Ning pedukunan ala Islam. Ini. Ya banyak ngoten iki. Ya kudu memang rada mudeng sithik-sithik begitu-begitu ben ndak kaget nanti. Ini. Jadi ketika itu ada yang mengatakan setan ini nguping, mengumpulkan kabar-kabar berita dan terus diberikan kepada ahli dukun atau para kahana-kahana, terus membukukan satu pembukuan, yaitu pembukuan tentang masalah sihir. Jadi ilmu-ilmu begitu. Itu marak pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Memang Nabi Sulaiman ini orang hebat. Beliau putra seorang nabi, seorang raja, yaitu Nabiullah Daud alaihi salam. Daud seorang raja, seorang nabi, seorang rasul. Mempunyai anak Sulaiman, seorang raja, seorang nabi, seorang rasul. Jadi Nabi Sulaiman niku nek kula cerita niki masyaallah. Di dalam surat An-Naml, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'
Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman ini mewarisi kerajaan ayahandanya Nabi Dawud. Saya tidak membahas tentang istrinya Nabi Dawud sekian, istrinya Nabi Sulaiman sekian, tidak tak bahas. Ngumundak sing lanang do kepengen wayoh. Lah wong kula sing wis ditinggal dadi duda ora entuk-entuk kok sampean meh do wayah-wayoh ngono. Kok enak ya? Heeh. Nek Kang Yesman ki ora tak critani bojone Kang. Aku sing dadi duda ya ndak dapet sampai saiki, sampean sing wis di bojo meh wayah-wayoh. Nah ini sekedar intermezzo aja lah, kanggo ben suasana gerimis ben rada anget. Lah sampai Nabiullah Sulaiman mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thair. Aku ini diajari Allah, diberi ilmu Allah, mantiqat thair, ilmu yang bisa berbicara dengan burung. Niki angel niki ilmu niki. Nek do ngarani cara ketoprak kaya angling dharma nika ta nggih. Angling dharma roh cecek do pacaran wis serti ini. Mantiqat thair. Wa utina min kulli syai', dan aku Sulaiman ini diberi dari segala perkara. Mempunyai mukjizat ini angin. Angin itu kalau diperintah serang, diserang. Nabi Sulaiman luar biasa. Wis sugih, bojone akeh, dadi raja, dadi nabi, dadi rasul. Entek. Ngeten niki kira-kira sampeyan ditari ku kepengen kaya Nabi Sulaiman ndak kira-kira? Nggih ya? Pak Kaji. Loh, monggo, ini terbuka saja. Bukan berarti panjenengan do kepengen poligami ndak. Tak wae ilmu nek kepengen ingin seperti keluarganya Nabi Dawud. Saya membaca kitab itu di dalam hadis Rasul, ketika Nabi Sulaiman ini menaiki markaban kendaraan, entah kuda entah apa, manusia-manusia ini datang kepada Nabi Sulaiman bertanya, wahai Baginda Sulaiman, kami mau bertanya kepada sampean, kenapa sampean ini diberi kehebatan Allah seperti itu? Gitu. Yang tidak diberikan orang sebelum panjenengan. Sugih luar biasa nih. Bojone wakeh, wakila ada yang mengatakan 1000. Sampai tak kandhane 1000 bingung. 1000. Dadi rasul, dadi nabi ora kurwong. Tidak diberikan kepada sebelumnya. Nabi Sulaiman hanya mengatakan begini. Gampang, ini sebuah catatan buat kita, referensi buat kita. Arba'un man u'tihinna faqad u'tiya mimma u'tiya ala Dawuda minat dunya au kama qol. Ada 4 perkara di mana siapa saja yang diberi 4 perkara ini, bontah panjenengan atau saya, bahwa kita semua diberi 4 perkara, maka sungguh orang tersebut diberi sebagaimana keluarganya Nabi Dawud dari dunia. Sugih. 4 perkara itu apa? Ini mohon dicatat. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Ini sebuah hadis, kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang pertama ini harus mempunyai sifat khasyah. Khasyah ini rasa takut kepada Allah
dimanapun berada, dalam situasi sendiri, dalam situasi keramaian, ada khasyah, takut terhadap Allah. Beda nek sampean kalih kula, nek ngumpul karo wong ketok wedine, tapi ketika nggih ketok wedine tapi nek dhewean mek ketok wanine kan itu kadang-kadang. Ya jujur mawon lah ngaten iki. Ya semoga-moga ini menjadi pelajaran kula panjenengan. Memang ngaji dalu niki rada dawa panjen tentang menceritakan Nabi Sulaiman. Sampeyan ku nek ndak diceritakan ini nanti tidak paham. Gitu loh. Lah wong ngaji itu memang harus paham. Betul. Nek diwaca tok, nek diwacana artine rasan, bar sampean mulai bingung sampean. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sampeyan nek kepengin kaya keluargane Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang kedua ini harus mempunyai sifat kesederhanaan. Pada situasi ketika kita kaya, ketika kita fakir, miskin, sifat kesederhanaan ini tetap dipakai. Orang sugih ngetokno sugih, nek melarat terus ndung kebel-kebel kowe tok ngenese. Sederhana. Ngaten iki. Yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridho. Harus mempunyai sifat adil di dalam situasi ketika kita ghadab, marah, kita baru emosi, harus terkendalikan sifat adil. Bukan berarti panjenengan dilarang marah, mboten. Silahkan untuk marah, tapi harus terkendala dengan adil. Lha ngaten lho. Soale Kanjeng Nabi niku nggih ngoten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai sifat ghadab, marah, yang mempunyai sifat ridho. Di dalam al-berjanji yang terakhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam zatidal haya, itu nanti ada wa yaghdabu lillahi wa yardha liridha. Nabi itu kalau marah ya tenanan, tapi marahnya didasari rasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ridho ya atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil. Situasi apapun, sampean ngamuk karyawan silahkan, tapi harus yang adil, yang profesional. Lah ndak salah jenengan marahi ya karyawane melayu sampean bar nangis karena ndak adil. Dupeh pre wong sugih, orang kaya ndung semaunya sendiri, ngoten tidak proporsional, ya kacau nanti. Dan yang keempat ini yang perlu dicatat, wahamdulillahi fis sarra'i wadh-dharra. Mempunyai sifat memuji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dalam situasi apapun. Situasi ketika kita itu luas rezekinya, badan sehat, diberi kesenangan Allah, kita alhamdulillah memper. Tapi wadh-dharra ini dalam kesulitan. Mungkin ekonomi itu agak kurang. Wes cara awak diganjar kurang sehat. Apa kita bisa mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah? Hari jajal jawab mawon. Ketika sampeyan ini diganjar bem untu niki lho, melenting abah, wahire di sini mak teng. Kira-kira jawabannya jenenganku, alhamdulillah ya Allah. Kira-kira gitu apa? Abot Pak Guru, abot Pak. Bojone mara disikang. Aja rene ngoten iki. Wanake nisih kono lho. Ini kita fair aja lah. Kita fair.
Lah ini kita berlatih. Empat ini kalau kita mau melakukan berarti faqad u'tiya mimma u'tiya ala Dawuda minat dunya. Insyaallah. Wis muga-muga dengan ngaji kita bisa melakukan, amin Allahumma amin. Kembali kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tidak kufur. Tetapi setan-setan ini loh yang menghembuskan kekufuran, akhirnya memberi pembelajaran, mengajari kepada manusia ilmu sihir, sing ngajari setan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan sesuatu yang diturunkan kepada dua malaikat. Di sini ada yang mengatakan tidak malaikat, ada, tapi tetap saya di sini seperti konteks yang asli, dua malaikat, yaitu namanya Harut dan Marut. Ini berada di daerah, di kota Babilonia. Babilonia ini nek cara sakniki sekarang ini ya di Irak. Irak bagian utara mendekati Suriah. Ini termasuk dulu itu wilayah Romawi. Nah, niki ada kota namanya kota Mesopotamia. Ini jenengan tak terang ya rapati mudeng ngaten iki. Ya sepamane di duit nanti kelencer lah, nanti saya ditraktir ngotak dudohno lah ngoten iki. Gratis. Masyaallah. Di Babilonia. Ini termasuk kota yang terkenal juga dan disebut di dalam Al-Qur'an. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini sepotong-sepotong saya terangkan, saya jelaskan supaya lebih paham. Sebetulnya dua malaikat ini, Harut dan Marut ini tidak pernah mengajarkan sihir kepada salah satu orang. Sehingga beliau dua malaikat ini mengatakan, innama nahnu fitnatun. Kedatangan kami di sini, saya dengan Harut dengan Marut ini, bagi kamu ini merupakan ujian, cobaan. Maka jangan sekali-kali kamu kufur. Ning manusia tetap belajar dari Harut Marut tentang ini, nanti kalau ini gini, nanti akan bisa begini. Ini ilmu hikmah. Ya mungkin kaya ilmu sihir lah ngoten iki. Ngoten. Kaya ilmu hipnotis, ngoten iki kan ilmu sihir ngoten. Brak-gedabrak Mbah Tarno gitu. Mbah Tarno napa sinten niku? Ngoten. Deddy Corbuzier, terus apa niku Romedal apa sapa ngoten ya, hafal kula niki ngoten iki. Masyaallah. Ndemben kawin ndelok. Terus Sule barang Sule ini. Nah, iso hipnotis barang. Sebetulnya kita ya bisa, tapi tidak gelem latihan. Lah dari ilmu dari Harut dan Marut, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji. Ini ilmu supaya bisa memisahkan antara suami dengan istri. Ini nanti caranya begini, nanti suami dengan istri akan berpisah. Kira-kira mamane sampean ku dulunya pernah jadi mantan pacar. Bareng sewedok ndak pati bahagia itu akhirnya kan dimahabai cara kasarane. Nah, akhirnya pedhot karo bojone terus dipek. Ini termasuk ilmu seperti itu. Mahabbah itu yang paling mandi sekarang itu mahabbah dari Jepang, ya, PCX,
Nmax katene mandi. Nah cara Pak Sujud zaman semono ndak nganti direwangi muteh 3 dina 3 bengi dak turu. Ya Allah, zaman semono nglakoni ngilmu lembu sekilan. Lembu niku sapi ya. Sekilan dadi sakilan cilik. Sebetulnya wa mahum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada manusia ini yang mempunyai madarat kepada seseorang kecuali atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menguatkan iman kita. Wah, engko nek disantet kae, engko nek diguna-guna kae, dahlah kita iman saja kita kuatkan. Orang itu mau membuat madarat, membahayakan seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan bisa. Lah Kanjeng Nabi tidak bisa disantet waktu itu. Sampai Kanjeng Nabi itu disantet itu sampai tidak bisa bergerak. Monggo Kanjeng Nabi yo kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nek Kanjeng Nabi ndak mandi disantet, ya ndak ada kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas turun. Sebab apa kok sampai turun? Karena waktu itu Kanjeng Nabi tidak bisa bergerak, akhirnya Allah memberi wahyu kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Ini ada 11 ikatan. Budar siji, kul a'udzu birabbil falak budar. Ngoten. Dan seterusnya sampai akhirnya Kanjeng Nabi terbebas dari sihir. Mulane surat itu dinamakan surat Al-Mu'awwidhataini. 2 surat untuk perlindungan diri. Sampean ndak ngaji ndak paham. Ngoten iki. Dadi mulane nek ana wong lagi pikirane galuh, keweden ngene, bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak sekali, An-Nas sekali, insyaallah akan tenang. Syukur bisa memahami. Ngoten iki. Lah, walaqad manusia-manusia ketika belajar terhadap apa yang membahayakan manusia, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Manusia ini, Bani Israel ini, orang-orang Yahudi waktu itu belajar tentang sesuatu yang bisa membuat madarat terhadap orang lain dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Umpama sampean ini saya buat satu contoh. Cinta kepada seorang wanita, sebetulnya wanita itu tidak cinta kepada kita. Akhirnya kita paksa dengan mahabbah. Bareng sampean tu mahabbahe cara rapati diungkal, cara gaman niku kedul, akhirnya cintane luntur, terus akhirnya sing wedok kabur. Nggih napa mboten? Nek cinta dari hati, cinta sing temenanan, ya tidak akan luntur dan tidak akan kabur. Dalam situasi apapun, ora kuat mangan sepiring berdua wong loro kelakon. Sebabnya dari hati, kandhane canom-nom. Kula wis lali niki. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu min khalaq. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh mereka mengerti bahwa sesungguhnya
Orang yang membeli terhadap sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri, besok di akhirat itu tidak mempunyai bagian apa-apa. Sampean itu mau membuat kerusakan terhadap orang lain, silahkan, tapi ingat bahwa di akhirat sampean justru akan mendapat balasan yang lebih. Wes ora entuk bagian apik ngoten iki. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Andaikan kita itu mengerti begitu. Mulane ndak usah ketika kita itu mikir, dah kita serahkan kepada Allah, digawe jelek orang lain, dah kita sabar gitu. Aja diwales tak lunga medukun ring nggone sia ben ora iso nguyuh, ora iso ngising. Apa manfaate iki? Kita serahkan kepada Allah. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan andaikan orang-orang Yahudi Bani Israel ini beriman dan takwa, maka sungguh pahala di sisi Allah ini lebih baik. Neng wong iku kon takwa iman karo Gusti Allah itu memang kita harus latihan. Saya pernah mengatakan iman mempunyai satu kepercayaan terhadap Allah ini. Suatu ketika Rasulullah ini mendatangi sahabat. Wahai sahabat, saya mau bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana kegiatanmu pada waktu pagi ini? Sahabat mengatakan, asbahna mu'minina billah. Kami para sahabat ini selalu beriman kepada Allah. Nabi bertanya, alamat-alamat imanmu awama alamatu imanikum? Alamat imanmu apa? Alamat iman kami ini yang pertama, nasbiru alal bala, syukuru alal roho. Selalu bersyukur ketika kita mendapat kebahagiaan, diwenehi awak sehat, duwe duit, anak do kewarasan. Pada situasi awal pandemi tahun niki, kita nggih tetep enjoy, imane ditata, dadi sabar, syukur ketika kita diberi nikmat kebahagiaan Allah. Yang ketiga ini wanardho bil qadha. Kita sahabat ini selalu ridho. Ridho ini luar biasa terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari rasa ridho. Ridho ini kelas kakap. Sampean itu kalau ketika misale Kang, Kang sesok tak sauri utangku Kang. Lho waktu itu delalah sing mau nyaur itu ada uzur, sing sampean tidak pernah tahu. Akhirnya WA, Kang, mohon maaf Kang, kami tidak bisa datang Kang. Karena apa? Saya baru mengalami kurang enak badan atau mungkin baru ada masalah sedikit. Lho nek sampean ini imannya rodok kedul, iku mesti ngamuk, kurang ngajar, ditantani ngene, janji ngene-ngene, padahal memang itu udzur beneran. Tapi nek wong iman, ya wis ngono iku mau, bahwa Allah memberi qadha keputusan pada hari itu si fulan belum bisa nyaur. Enak kan? Jadi praupane aura wajahnya ini mesti enak orangnya, ini tidak serem kayak ngoten iki. Ngoten nggih. Kalau pernah bercerita ketika suatu saat ada orang itu mau bepergian naik Garuda Indonesia menuju ke Sumatera Utara. Pada waktu itu dia seorang kaya,
Dia seorang usahawan, waktu mau berangkat itu tiketnya ini tidak ada. Ketika tiket tidak ada itu seluruh rumah itu dimarahi semua. Tidak pandang istrinya, anaknya, marah semua, marah besar. Tapi akhirnya bareng dia itu agak luluh, dah wis piye-piye lah, wis anjen takdiri pangeran kaya ngene. Nyetel TV, ceklek. Ada berita Garuda Indonesia disibulga kuwobong sak pesawat entek, sak penumpange ora ana sing slamet. Ndekne sujud syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah bojone dirangkul nangis. Aku ngapura, matur nuwun ya Allah Gusti, bojone nangis. Dirangkul karo nangis wanake ngoten. Karena apa? Merasa terselamatkan dengan adanya tidak bisa naik di pesawat. Lho nek mikir kaya ngoten sampean ki mesti enak. Aurane mesti ketok nyantai, ora ketok serem ngoten iki. Mulane wajahe sampean kok aja digawe boros. Nggih, mundak gelis tuwek. Digawe sing enjoy aja lah. Kita itu nyantai aja. Ngoten iki. Masya Allah, ini sebuah keterangan walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair. Ning laukanu ya'lamun, andekan mereka ini mengerti. Lah nek ndak mengerti ya ndak bisa. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengucapkan lafal ro'ina. Ro'ina. Ini pada Al-Baqarah ayat yang ke 100 berapa itu? Pinter Pak itu? 104 ya. Dadi ro'ina. Ucapkanlah wakulun, dan ucapkanlah kalian semua ungzurna wasma'u. Dadi ungzurna wasma'u. Kula niki panjenengan nek teng mriki maknane ungzurna njrantekno sapa panjenengan ing kita, wasma'u, dan kalian dengarkanlah. Jadi kalimat-kalimat ini ben iso nulayani bedani karo kalimat-kalimat yang diucapkan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Ojo anut kalimahe wong Yahudi ro'ina. Ngoten iki. Dadi mula Allah mempunyai siksaan yang diberikan orang-orang kafir. Siksaan ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Semoga saja apa yang telah kami ceritakan tentang sihir pada waktu zaman Nabi Sulaiman ini membuat pemikiran apa niki, membuat kita itu lebih tambah ilmu, tambah pengetahuan. Ternyata memang Allah menciptakan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Ada lagi wa khusyira li Sulaimana junuduhu. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika digiring untuk Sulaiman ini bala tentara. Lah bala tentara ini Nabi Sulaiman ku jin, minal jin wal insi, manusia, wat toiri, dan burung-burung. Ini baris semua. Ayo delunga menyerang rono ngoten niki terus langsung iya. Balane Nabi Sulaiman ku ya jin, termasuk penggedene jin ku jenenge Ifrit. Ya nek tak terangno niki mangke dak rampung. Sithik mawon. Ketika berjalan ada sebuah apa itu? Hatta idza atau ala wadin namli,
ketika Nabi Sulaiman ini serombongan ini ketika sampai di jurang semut lewat, ini semut ini mengatakan qalat namlatu ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu fahum la wahum la yasyurun. Jadi semut itu mengatakan, kawan-kawan, ono apa? Iki ayo do ndelik leng. Masuk di leng saja ini. Lho ono apa? Nabi Sulaiman itu bersama bala tentara ini mau lewat. Nanti nak keplindes sampean mati kabeh lho. Nabi Sulaiman itu akhirnya fatabassama dhahikan min qauliha. Mesem. Lah. Ana semut ngrasani aku nek aku liwat kono tak idai mati. Makanya Nabi Sulaiman kan diwehi ulimna mantiqat thair. Jadi barang hewan berbicara, Nabi Sulaiman ku dilalah diwenehi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula panjenengan sedaya selalu mendapat hidayah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.